Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ibu pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan di pagi ini, baiknya kita awali dengan membaca doa. Ayo ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Aji, Baku dan Mata. Hadir, Bu. Andika Ramadhani. Ada? Andres Saputra. Dewi Dharma Ayu. Hadir, Bu. Rabi Pratama. Dirmansa Saputra. Yosna Rita. Hadir, Bu. Fitra Abdul Hijir. Hadir, Bu. Nanda Satya Dharma. Naisa Septiani. Nabila Febrianti. Hadir, Bu. Muhammad Rifat. Ibu. Raisa Febrianti. Hadir, Bu. Renata Zulaika. Hadir, Bu. Nikma Novianti. Saskia Amanda. Hadir, Bu. Ipa Akila. Hadir, Bu. Cika Fidriani. Hadir, Bu. Ika Jayanti. Hadir, Bu. Mayang Ramadhani. Hadir, Bu. Maura Mainasari. Ada? Irfan Saputra. Ridho. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Tora Maulana. Hadir, Bu. Parla Perdia. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. Apa tadi? Kita sudah menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. Ya, Ibu akan mengulas sedikit pelajaran kita yang kemarin. Mungkin ada yang masih ingat. Nah, yang Ibu tanyakan di sini, apakah pengertian dari puisi? Siapa yang bisa? Ya, Anji, coba. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Iya. Ya, maaf ya, Ibu lupa bukunya belum Ibu bagikan. Tolong Nak, bagikan bukunya. Itu dibuka di bab 4 ya. Bab 4, indahnya berpuisi. Sudah ketemu semua? Udah, Bu. Ya.
Sudah kebagian semua bukunya? Sudah. Kita ulang lagi ya. Nah, pertemuan kemarin kita menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, ini mau bertanya sekarang tadi Aji yang menjawab. Coba ulang lagi tadi pengertian dari puisi tadi apa nak? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Iya, benar. Bagus. Makasih Aji. Apa tadi puisi anak semuanya? Puisi. Nah, setelah itu ibu akan bertanya lagi. Sebutkan unsur-unsur pembangun teks puisi. Siapa yang bisa? Saya Bu, Iya, Dewi. unsur-unsur pembangun puisi yaitu majas, irama, kata-kata konotatif, kata-kata pelambang, dan pengimajinasian. Iya. Apa tadi unsur-unsur pembangun teks puisi? Yang dimaksud dengan majas sendiri itu apa pengertian dari majas? Ayo. Iya. Habis majas tadi apa? Ira? Apa itu irama? Habis irama, kata konotasi siapa yang bisa? Apa itu? Ya. Kata yang tidak bermakna sebenarnya. Ya. Terus habis kata konotasi, kata-kata terlambang apa nak? Ada kata terlambang? Ayo, ya. Kata terlambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Ya, contohnya bagaimana? Siapa yang bisa cari contohnya tadi siapa? Ayo, Bu, ya. rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila serta tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Pramuka, iya betul Gildan. Ya. Terus itu yang terakhir apa tadi? Pengimajinasian. Siapa yang bisa? Jawab ya. Pengimajinasian adalah kata atau susunan yang menimbulkan khayalan atau imajinasi. Iya. Jadi paham semua ya? Nah, ibu mau tanya di sini, apakah anak-anak ibu ini semua suka dengan puisi? Suka. Orangnya di mana dengan puisi? Ayo. Ya. Karena dalam teks puisi kita bisa mengeluarkan isi hati atau isi pikiran kita menjadi sebuah kata. Benar. Nah, di antara kalian ini adakah yang sudah bisa membuat puisi? Ya, apa lagi? Ya, atau kalau puisi apa yang sudah kamu buat? Misalnya pada hari kemerdekaan kemarin saya buat puisi tentang kemerdekaan, pada hari pahlawan, dan juga kemarin pada hari guru. Oh iya, iya. Karena materi kita hari ini adalah menulis puisi, jadi kompetensi dasarnya adalah menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dan indikator pencapaian kompetensinya menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang tujuan pembelajarannya adalah melalui penyajian video dan gambar, siswa mampu menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, untuk materi ini, materi menulis teks puisi, karena kita akan menulis teks puisi, jadi ibu kalian harus memahami langkah-langkah dalam menulis teks puisi. Ibu akan jelaskan langkah-langkah menulis dalam teks puisi. Coba lihat. 1. Menentukan tema dan judul. Ya, langkah-langkah dalam menulis teks puisi yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Langkah pertama adalah menentukan
menentukan tema yang merupakan acuan untuk membuat puisi yang menarik. Ada berbagai macam tema yang bisa Anda pilih. Namun, jika Anda masih pemula, sebaiknya memilih topik yang sesuai dengan minat. Misalnya, percintaan. Setelah memilih tema, Anda juga perlu menentukan judul yang tepat. Pastikan judul yang dipilih berpacu pada tema. Misalnya, untuk tema percintaan, Anda bisa memilih judul Kenangan Cinta dari Masa Lalu. Ya. Yang kedua, menentukan kata kunci. Ya, kata kunci menjadi hal penting yang perlu Anda perhatikan dalam penulisan puisi. Pastikan Anda memilih kata kunci yang berkaitan dengan tema. Setelah itu, Anda bisa mengembangkan kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat atau lirik puisi. Anda bebas menggunakan kata kunci untuk satu lirik atau mengembangkannya menjadi satu bait. Yang ketiga, menentukan diksi. Langkah berikutnya adalah menentukan diksi yang tepat. Hal ini penting dilakukan karena diksi berperan menentukan corak warna dari karya puisi Anda. Jika masih bingung melakukannya, Anda bisa mencari referensi dengan memperbanyak bacaan buku puisi. Atau Anda juga bisa membaca buku kamus dan istilah untuk mendapatkan sinonim yang menarik untuk puisi Anda. Yang keempat, memilih gaya bahasa. Anda juga perlu menentukan gaya bahasa yang tepat. Anda bisa menyesuaikannya dengan tema dan judul yang telah dipilih. Setelah itu, selaraskan isi dan makna dari puisi Anda. Anda juga bisa menggunakan majas untuk membuat puisi terlihat lebih menarik. Misalnya, majas perbandingan atau majas metafora. Dan yang terakhir, mengembangkan puisi. Mengembangkan puisi seindah mungkin. Langkah terakhir adalah mengembangkan semua langkah sebelum menjadi puisi yang indah. Susunlah kata-kata atau lirik-lirik yang dibuat sebelumnya menjadi bait-bait. Kemudian, kembangkan menjadi satu puisi utuh. Pastikan puisi yang dibuat ringkas, padat, dan bermakna. Nah, untuk memperjelas materi kita pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran langkah-langkah menulis puisi. Anak-anak harus memperhatikan ya, dicermati. Hai adik-adikku yang rajin dan pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Aida di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap bersemangat ya. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama mengenai langkah-langkah menulis puisi. Dalam menulis puisi, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Apa saja langkah-langkah tersebut? Ayo, simaklah dengan baik. Pertama, tentukan gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide. Ide menulis puisi dapat berasal dari pengalaman-pengalaman yang berkesan yang kalian miliki. Misalnya, pengalaman mengunjungi tempat yang indah, pengalaman menyedihkan
juga dapat kalian jadikan ide untuk menulis puisi. Kedua, catatlah hal-hal menarik dari ide yang sudah ditentukan. Misalnya, ide tentang keindahan alam di suatu tempat. Kalian dapat mencatat keindahan yang dilihat, kesan terhadap sesuatu yang dilihat, serta harapan setelah melihat atau mengunjungi tempat tersebut. Ketiga, rangkailah beberapa hal yang telah kalian catat menjadi kalimat puisi. Kata-kata dalam puisi harus indah dan bermakna. Kalian dapat menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi supaya puisi kalian indah. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dari sebuah kata. Kalian juga dapat menggunakan majas atau gaya bahasa, misalnya majas metafora. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat puisi tersebut menjadi bait puisi. Kelima, tentukan judul puisi. Keenam, suntinglah puisi yang telah dibuat. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki puisi dengan cara mengganti kata-kata yang belum sesuai. Nah, adik-adik, itulah langkah-langkah menulis puisi. Mudah bukan adik-adik? Setelah menyimak video ini, kerjakan soal-soal pada buku ya. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana setelah menonton video tadi? Apa yang kalian dapat dan amati tadi di dalam video pembelajaran tadi? Bu, Iya, ini Renata. terdapat langkah-langkah menulis puisi, yaitu menentukan tema dan judul, lalu menentukan kata kunci, menentukan diksi, menulis gaya bahasa, dan mengembangkan puisi. Iya, bagus Renata. Terima kasih. Mudah bukan dipahami, Nak? Mudah. Bisa kan berpuisi? Bisa. Bisa Ibu berikan contoh ya. Ibu ada contoh yang Ibu pegang ini ada objeknya. Ya, semua di sini perhatikan objek yang Ibu pegang ini. Nah, coba perhatikan yang di belakang. Dari objek ini kira-kira. Nah, tadi kan Renata bilang tadi yang pertama ditentukan adalah tema. Nah, dari objek yang kalian lihat ini, kira-kira tema apa yang kalian dapat di objek yang Ibu pegang ini? Ayo, siapa yang lihat? Ya, Temanya bisa bunga mawar. bunga. Mawar. Nah, cocok tidak temanya? Cocok ya. Temanya bunga mawar. Nah, yang kedua, tadi setelah kita menentukan tema, kita harus menentukan apa tadi? Nah, kira-kira judul apa yang kalian dapat setelah tema tadi dibuat? Judul harus mengacu dengan tema. Ayo pikirin apa judulnya kira-kira yang tepat. Ayo. Pikirin. Bu, Iya, karena apa judulnya kira-kira? temanya tadi kan bunga mawar. Ya. Kata-kata itu tadi juga harus Berpacu dengan tema. Jadi judulnya bunga mawar. Iya. Judul tema harus mengacu dengan judul. Judul harus mengacu dengan tema. Ya. Jadi judulnya tadi bunga mawar berduri. Nah, setelah tema dan judul kita dapat, kita harus menentukan kata kunci. Ya. Kata kuncinya kira-kira apa nak ya? Kata yang bisa kata kunci, pikirkan. Tema tadi sudah dapat bunga mawar, terus judulnya bunga mawar berduri. Sekarang kata kuncinya. Ya, Kara.
Cocok tidak? Cocok. Harum dan indah. Bunga mawar pasti harum kan? Indah tidak? Indah. Kata kunci sudah kita dapat, tema dapat, judul dapat. Sekarang tugas kita untuk mengembangkan kata kunci. Nah, tadi judulnya bunga Mawar. bunga mawar berduri. Ya, temanya bunga mawar tadi ya. Judulnya bunga mawar berduri. Terus kata kuncinya harum dan indah. Terus kita kembangkan kata kunci juga harus mengacu dengan tema berkaitan ya. Apa? Ayo, cari. Kita harus kembangkan kata kuncinya tadi. Saya Bu. Iya, apa Rima? Wahai mawar berduri. Wahai mawar berduri. Ada lagi? Kembangkan lagi setelah itu? Ada lagi? Saya Bu, Iya Firman. saat dipandang. Saat dipandang, wahai mawar berduri, saat dipandang. Setelah itu ada lagi? Saya Bu. Iya. Menghangatkan hati. Iya, menghangatkan hati. Saat dipandang, menghangatkan hati. Coba kita ulang dari temanya. Temanya tadi apa? Bunga Judulnya? Bunga mawar berduri. Mawar berduri. Setelah kata kuncinya tadi apa? Harum dan indah. Wahai mawar Berduri. Ulang lagi, coba tadi kata kuncinya. Harum dan indah. Wahai mawar berduri. Saat dipandang menghangatkan hati. Ya, pintar semua. Mudah bukan membuat puisi? Mudah. Ya. Apa yang susah dalam kita membuat puisi, menulis puisi? Susah nggak? Mudah tadi? Tidak, karena kita mengikuti langkah-langkah dalam membuat Puisi. Ya. Baiklah, kalau anak-anak sudah bisa semua menulis puisi dan paham dengan langkah-langkahnya, Ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Sudah kebagian semua? Coba kalian buka di LKPD-nya dulu. Buka di LKPD-nya itu ada 4 gambar. Ada 4 objek di sana. Kalian boleh pilih salah satu saja objek di situ yang akan kalian jadikan puisi yang indah, baik dan menarik. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau bisa dipahami jadi seperti silakan kerjakan tugasnya. Selamat bekerja.
Bagaimana anak-anak? Kesulitan? Ya. Oh, tidak. Teruskan. Baiklah, kalau sudah boleh kumpul satu-satu ya. Bagaimana Kami sebagai murid bisa lebih memahami juga dalam video kami tidak cuma bosan. ada yang lain pendapatnya? Ya, Reza. Terus, ada yang lainnya, Robi? Baca seluruh Pelajaran seru, senang, tidak menonton, bervariasi ya. Baiklah, Ibu ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Dengan adanya video dan gambar, anak-anak lebih mudah memahami dan mengerti bagaimana cara menulis puisi. Sekarang kan anak-anak sudah bisa semua ya. Iya. Dan pelajaran kita bervariasi, tidak monoton. Nah, kalau ibu minta kalian untuk memberi emot ibu, kalian beri emot ibu apa sayang? Apa? Beri ibu emot apa? Oke. Terima kasih anak-anak ibu dua berdoa kelas untuk memimpin doanya. Wah, siap. Doa mulai. Wah, siap. Beri salam. Terima kasih anak-anak semuanya.